Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniatul Mukhayyarah dengan NIM 860630338 dari UPBJJ Universitas Terbuka Ponorogo. Praktikum ini untuk memenuhi mata kuliah PDGK 4107, Praktikum IPA di SD, yang akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Yaitu, pertama, praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan yang kedua, praktikum pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum ke praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis dan bersifat irreversibel. Artinya, organisme yang tumbuh tidak akan kembali ke bentuk semula. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh organisme, seperti sifat genetika yang ada dalam gen hormon yang merangsang pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi secara berangsur-angsur dari kompleksitas rendah ke kompleksitas tinggi dan terjadi diferensiasi. Perkembangan dapat dinyatakan melalui berbagai cara, melalui dari bagian tertentu suatu tanaman sampai jumlah total perkembangan tanaman. Pada tanaman, aktivitas perkembangan yang vital ini banyak tumpang tindih. Pertumbuhan apikal pada ujung akar dan ujung batang mendahului morfogenesis dan diferensiasi. Tetapi, pembesaran batang terjadi oleh karena pembesaran sel-sel setelah morfogenesis dan diferensiasi berlangsung. Dan berikut alat dan bahan percobaan serta langkah-langkah percobaan yang saya lakukan. Berikut praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang akan saya praktikkan, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Bahan dan alat yang saya perlukan, ada tisu secukupnya, 2 cup ais bening, biji kacang hijau, dan juga air. Mula-mula, kita letakkan tisu mengelilingi. Letakkan tisu selebarnya setinggi dasar sampai leher gelas. Kita gulung seperti ini sampai seluruh permukaan gelas tertutupi. Kita lakukan hal yang sama untuk di cup selanjutnya ataupun cup yang kedua. Jika sudah seperti ini, kita letakkan biji kacang hijau pada gelas pada sela-sela tisu. Nah, untuk meletakkan bijinya, kita berikan jarak agar tidak saling menempel antara satu biji dengan biji yang lainnya. Kita letakkan yang sama, biji kacang hijau, 6 biji kacang hijau pada cup yang selanjutnya dengan posisi yang sama di sela-sela tisu, dan kita berikan jarak antara biji yang satu dengan biji yang lain. Ya sudah, kita tuangkan air. Jangan sampai merendam biji kacang hijau. Kita lakukan hal sama pada cup yang satunya.
kita amati selama 7 hari ke depan, dan sekiranya selama 7 hari air terasa berkurang ataupun tisu kering, kita tambahkan air secukupnya, akan tapi jangan sampai bijinya terendam. Kita letakkan di tempat terbuka yang tidak langsung terpancar oleh sinar matahari. Baik, seperti inilah kita letakkan di tempat terbuka, akan tetapi tidak langsung terpancar oleh sinar matahari. Dan kemudian kita amati selama 7 hari ke depan, dan catatlah perkembangannya di lembar hasil. Pada hari pertama, kondisi awal panjang akar 1 mm, panjang batang 2-3 mm, dengan keterangan bakal akar terlihat. Pada hari kedua, tumbuh akar, panjang akar 1-1,5 mm, panjang batang 8-10 mm. Pada hari ketiga, terlihat batang, panjangnya akar 2-3 mm, panjang batang 20 mm. Pada hari keempat, terlihat batang dan daun, panjang akar 5-10 mm, sedangkan panjang batang 40 mm. Keterangannya, batang terangkat ke atas, kemudian mulai tumbuh beberapa daun. Untuk praktikum selanjutnya yaitu terkait dengan pertumbuhan dan juga perkembangan hewan. Media yang saya gunakan adalah lalat buah. Alat dan bahan yang saya gunakan: 2 buah pisang, dan kemudian tape tela, dan juga toples bening, plastik, dan juga karet. Mula-mula kita hancurkan, kita jadikan satu. Setelah pisang kita hancurkan, kemudian kita campur dengan tape ketela. Setelah keduanya tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam toples bening. Kita ratakan di paling bawah, paling dasar. Jika sudah merata seperti ini, nah kemudian kita lipat tisu dan kita letakkan di atasnya. Kita masukkan ke dalam toples. Kita letakkan tisu semacam seperti ini, menutupi bagian adonan tadi yang kita larutkan di bawah. Selanjutnya, kita masukkan medium lalat dalam toples. Kita masukkan perlahan agar tidak keluar kembali. Jika medium lalatnya sudah masuk ke dalam toples, selanjutnya kita tutup menggunakan plastik. Kita lubangi bagian atasnya untuk memberikan sirkulasi udara. Jika sudah seperti ini, mari kita amati perkembangannya selama 7 hari ke depan. Pada hari pertama terlihat ada lalat yang hidup dan juga ada lalat yang mati. Pada hari kedua terlihat juga ada lalat yang mati dan juga ada yang hidup. Pada hari ketiga saya mengganti tutupnya dan terlihat ada lalat yang hidup dan juga ada lalat yang mati, dan terlihat juga ada beberapa telur lalat. Pada pengamatan hari berikutnya, telur sudah berubah menjadi larva dan hari demi hari sudah terlihat mulai membesar. Pada pengamatan hari terakhir, terlihat ada lalat kecil yang menyerupai Drosophila. Dan masih juga ada induk lalat yang besar yang masih hidup.